al-murakabu yang tersusun bil wad'i dengan bahasa Arab. Coba diulang baca semuanya. Ada kitab kuningnya? Kuning Ada. Buat Bapak satu. Ya aku yang ini bukan intinya. Ini hijau. Oh yang hijau ya. Baju doang ini mah. Talim. Iya. Ada nggak? Sama sih juga itu doang. Nggak dibawa? Adanya itu kayaknya. Iya, talim al-mutalim. Oh ya udah, coba baca. Jurumiyah bukannya nggak ada kitab kuningnya? Nggak ada kan? Jurumiyah. Ada siapa? Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu bermula yang disebut kalam. Itu huwa bermula yang disebut kalam. Itu al-labdu beberapa lapat. Al-murakabu yang tersusun bil wad'i al-mufidu yang memberikan arti bil wad'i dengan bahasa Arab. Coba diulang. Al-kalamu bermula yang disebut kalam. Itu huwa bermula yang disebut kalam. Itu al-labdu beberapa lapat. Al-murakabu yang tersusun bil wad'i dengan bahasa Arab. Al-kalamu bermula yang disebut kalam. Itu huwa bermula. Pakai bermula lagi. Bermula yang disebut kalam. Itu al-labdu beberapa lapat. Al-murakabu yang tersusun bil wad'i dengan bahasa Arab. Coba dilugat. Caranya seperti itu namanya adalah melugat. Itu sudah Bapak sesuaikan dengan tuntunan ilmu nahwu dalam memberikan baris dan membaca kalimatnya. Jadi ilmu nahwu itu cara untuk memahami, membaca Al-Quran dan hadis kitab kuning supaya tidak salah memberikan baris dan tidak menjadikan salah dalam mengartikannya. Jadi kemarin Bapak sampaikan bahwa as-sarfu ummul ulum wa nahwu abuha. Ilmu sarf itu adalah ibunya seluruh ilmu, dan ilmu nahwu adalah bapaknya seluruh ilmu. Bagaimana hukumnya mengaji ilmu sarf dan ilmu nahwu? Maka hukumnya itu adalah fardu kifayah. Jadi yang disebut fardu kifayah itu adalah idza fa'alal ba'du saqata al haraju anil baqi. Apabila telah dikerjakan oleh sebagian orang, maka gugurlah dosa sebagian orang lagi. Jadi kalau di satu kampung, di satu daerah nggak ada yang bisa paham ilmu sorof, ilmu nahwu, maka satu kampung berdosa. Sama hukumnya di madhab Imam Syafi'i seperti sholat berjamaah, baik sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Menurut pendapat ijtihad Imam Syafi'i melalui keputusan Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, bahwasannya hukum sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Jadi kalau satu kampung nggak ada yang sholat berjamaah, maka dosalah seluruh kampung. Begitu hukum fardu kifayah. Kemudian lebih dekatnya lagi seperti yang sudah dilaksanakan di setiap kampung daerah, seperti mengurus jenazah yang sudah meninggal, sama hukumnya begitu.
wajib memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Nah, itu hukumnya fardu kifayah. Sama seperti kalian mengaji ilmu sorof dan ilmu nahwu, maka status hukumnya itu adalah fardu kifayah. Yang wajib fardu ain itu adalah tauhid, fikih, tasawuf, karena itu mengilmui rukun agama yang 3, yaitu rukun agama itu adalah iman, Islam, ihsan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ketika baginda Rasul ditanya apa yang disebut iman, Islam, ihsan, yaitu ditanya oleh malak Jibril yang menyerupai seorang laki-laki yang memakai baju serba putih. Maka kesimpulannya adalah maka rukun agama itu ada 3, yaitu iman, Islam, ihsan. Iman diilmui oleh tauhid, Islam diilmui oleh fikih, ihsan diilmui oleh tasawuf. Nah, ini adalah ilmu nahwu untuk menjaga dalam membaca Al-Quran, mengartikan Al-Quran supaya tidak menyalahi aturannya, yaitu salah mengartikannya, yaitu mengatur baris awal dan baris akhir. Kalau baris tengah itu diatur oleh oleh ilmu sorof, seperti yang sebagaimana Bapak jelaskan kemarin. Coba tahap awal logatnya dulu bareng. Bapak akan bacakan lagi, takut kalian lupa. Simak dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu bermula yang disebut kalam, itu huwa bermula yang disebut kalam, itu alabdu beberapa lafaz, al-mufidu al-murakabu yang tersusun, al-mufidu yang memberi arti, bilwadi dengan bahasa Arab. Nanti Bapak akan bahas dalam pembahasan ilmu nahwu, ada kalam, ada kalim, ada kalimah. Apa katanya? Ada kalimah. Nah, definisi kalam pun terbagi 2 bagian. Ada kalam menurut bahasa, ada kalam menurut istilah ulama ahli nahwu. Ada definisi menurut etimologi dan terminologi. Sebagai tahap awal dalam mengaji ilmu sorof adalah harus paham mengelogat dulu, supaya nanti ketika pengaplikasian penerapannya yang sudah dipahami akan bisa diterapkan di dalam membaca kitab gundul ataupun Al-Quran sendiri sesuai ilmu sorof dan ilmu nahwunya. Coba tahap awal baca dulu semuanya sampai hafal. Al-kalamu yang bermula yang itu yang disebut kalam, itu al-afdu bukan yang di Al-kalamu bermula yang disebut kalam. Coba di logat ditulis al-kalamu bermula yang disebut kalam, itu huwa bermula yang disebut kalam, itu al-abdu beberapa lafaz, al-murakabu yang tersusun, al-mubidu yang memberikan arti, bilwadi dengan bahasa Arab. al-kalamu yang bermula yang disebut kalam. al-kalamu Itu huwa bermula yang disebut kalam, itu al-abdu beberapa lafaz, al-murakabu yang tersusun, al-mufidu yang memberikan arti, bilwadi dengan bahasa Arab. Coba deh lihat kita bilwadi dengan bahasa Arab. yang tersusun
harusnya ya kan. Ya. Al-mufidu yang memberikan arti bilwadi dengan bahasa Arab. Harus hafal dulu artinya, nanti Bapak akan jabarkan ya. Tahap awal harus hafal lughatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu bermula yang disebut kalam. Itu huwa bermula. Awas, ingat pakai bermula lagi. Bermula yang disebut kalam. Itu alabdu. Beberapa lafaz. Al-murakabu yang tersusun. Ditulis kalau nggak hafal al-murakabu yang tersusun gitu. Bapak dulu juga begitu. Al-murakabu yang tersusun. Al-murakabu yang tersusun yang memberikan arti bilwadi dengan bahasa Arab. Coba dibaca bareng sampai hafal. Al-qalamu bermula yang disebut kalam, itu huwa yang bermula disebut kalam. Al-afdu beberapa. Al-murakabu yang tersusun. Al-mufidu yang memberi arti bilwadi dengan bahasa Arab. Dulu juga Bapak di pesantren begini cara ngajarnya. Artikan dulu lughat, cara membaca. Inilah salah satu cara membaca kitab kuning atau kitab judul gitu ya. Supaya paham, bertahap. Sekolah pun demikian kan, nggak langsung ke SMK, PAUD, SD, SMP, SMK. Maka kalian harus sabar dalam belajar. Bapak juga begitu dulu, susah. Ya emang susah belajar gitu. Artinya harus ada proses perjuangan. Maka dalam belajar itu ala la tanalul ilma illa bisitatin saumbiuka an majuhiha bibayanin. Nah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bakas syarat belajar supaya sukses mendapatkan ilmu yang bermanfaat, syaratnya itu adalah ada 6. Salah satunya adalah wajib kalian semua mempunyai kesabaran. Lihatlah jadikan pelajaran batu yang begitu keras, tapi ketika jatuh kena tetesan air, maka seiring berjalan waktu makin lama maka menjadi bolong, ada bekasnya. Begitupun di dalam kalian belajar, supaya kalian menjadi semangat, punya cita-cita yang sangat tinggi, maka belajarlah seperti batu yang kena tetesan air. Yakin, optimis. Man tolaba syai'an wajada wajan. Barang siapa yang menginginkan sesuatu, dia sungguh-sungguh dalam menginginkan sesuatu itu, maka pasti dia akan mendapatkannya. Yang terpenting adalah kalian cinta kepada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca lagi. Awal harus bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qalamu bermula yang disebut kalam, itu huwa bermula yang disebut kalam. Al-afdu beberapa. Murakabu yang tersusun. Al-mufidu yang memberi arti bilwadi dengan bahasa Arab. Coba satu orang. Al-kalamu bermula yang disebut Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu bermula yang disebut kalam, itu huwa bermula yang disebut kalam. Itu alafzu beberapa lafaz. Al-murakabu yang tersusun. Al-mufidu yang memberikan arti bilwadi dengan bahasa Arab. Jadi belajar itu harus serius tapi santai. Hadapilah dunia ini
dengan tersenyum. Asal jangan S3, senyum sendiri, gila itu namanya. Nah, coba deh yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gimana, bukan? Al-kalamu bermula yang disebut kalam, itu huwa bermula yang disebut kalam, itu aladu beberapa lapas, al-murokadu yang tersusun, al-mufidu yang memberikan arti, bil wad'i dengan bahasa Arab. Terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu bermula yang disebut kalam, yaitu al-kalamu Itu huwa bermula yang disebut kalam, yang disebut kalam, yaitu al-kalamu itu aladu alahdu beberapa beberapa lafaz lafaz walaf alahdu wal Al-murokadu al-murakabu yang yang tersusun tersusun al-mufidu yang Yang memberikan memberikan arti bil wad'i dengan bahasa Arab. bil wad'i dengan bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qalamu beberapa yang disebut kalam itu. Al-kalamu bermula yang disebut kalam, Al-qalamu bermula yang disebut kalam itu huwa bermula yang disebut kalam itu al-afdu beberapa lafaz, al-murakabu yang tersusun, al-mufidu yang memberi arti, bil wad'i dengan bahasa Arab. Coba deh satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu bermula yang disebut kalam, itu huwa bermula yang disebut kalam, itu al-lafdu beberapa lapas, al-murakabu yang tersusun, al-mufidu yang memberikan arti, bil wad'i dengan bahasa Arab. Al ilmu pisudur lapis sutur, ilmu itu di dalam hati bukan di dalam tulisan. Maka tulisan penting tapi harus dihafalkan berulang-ulang terus menerus, sama seperti kalian menghafal Al-Quran, supaya ketika sudah nyangkut di hati supaya menjadi di luar kepala. Artinya apa? Di sini jangan kalian bosan-bosan, terus diulang-ulang supaya hafal. Ketika kalian sudah hafal, maka ditinggal lari pun tidak akan hilang. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, al-kalamu bermula yang disebut kalam itu bermula yang disebut kalam itu alatu beberapa lafaz, al-murakabu yang tersusun, al-mufidu yang memberikan arti, bil wadi dengan bahasa Arab. Bapak kan sudah nggak lihat lagi kitab kan? Artinya apa? Karena Bapak dulu menghafal sampai hafal gitu. Tulisan penting, kata Imam Syafi'i, ilmu itu seperti hewan buruan. Ketika kau dapatkan hewan buruan yang sudah susah payah kita dapatkan, maka ikat dengan kuat hewan buruan itu. Maka dengan apa? Dengan kertas dan pena. Karena manusia itu tempat salah dan lupa. Akan tetapi hayatul ilmi bil mudarisati, hidupnya ilmu itu dihafalkan. Ketika sudah hafal dan nyangkut di dalam qalbu, di dalam hati kita, maka itu akan susah hilangnya. Maka oleh karena itu metode menghafal adalah terus menerus sampai ketika kalian mengejapkan mata, maka terlihat barisannya. Itulah yang disebut sudah hafal di dalam hati, terlihat oleh mata hati. Jadi bahasa Arabnya itu kalau mata lahir ini basor, kalau mata hati namanya basiroh, mata hati. Oleh karena itu tahap awal hafalkan dulu. Ayo hafalkan dulu. Bapak buka itu. Lanjut ke hafalan. Al-kalamu bermula yang disebut kalam itu huwa bermula yang kalam beberapa lafaz, al-murakabu yang memberikan yang tersusun, al-mufidu yang memberikan arti, dengan bahasa Arab. Apa siapa ini?